Welcome to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Sekali lagi terima kasih, selamat menikmati dan semoga terhibur. Cukup lama aku menatap Alex tanpa kedip. Wajah Alex memperlihatkan keseriusan. Sejak kejadian malam itu, di mana aku dengan cukup berani mengungkapkan perasaanku pada Alex, hubungan kami memang menjadi sedikit renggang. Kami tak lagi banyak bicara. Alex juga sepertinya mulai menjaga jarak dariku. Namun beberapa hari kemudian, Alex tiba-tiba masuk ke kamarku. "Saya ingin bicara, Om." Begitu ucap Alex memulai pembicaraan. "Oh ya, masuk aja," balasku, sambil mempersilahkan Alex untuk masuk dan duduk di tepian ranjang tidurku. Selama ini, Alex memang belum pernah masuk ke kamarku. Tapi kali ini aku membiarkannya. "Kamu mau ngomong apa?" tanyaku sedikit diplomatis. "Saya mau membicarakan soal yang kemarin, Om, tentang tawaran Om untuk menjadikan saya kekasih Om," jawab Alex dengan suara sedikit bergetar. "Oh," desahku dengan sedikit membulatkan bibir. "Jadi gimana? Kamu sudah membuat keputusan?" tanyaku ringan. Aku memang sangat berharap Alex bisa menerimaku, karena aku memang mencintainya. Aku bahkan sudah berkorban banyak untuknya. "Tapi sebelumnya saya ingin memastikan dulu, Om," balas Alex. "Kamu ingin memastikan apa lagi?" tanyaku mulai tak sabar. Kalau seandainya saya tidak bersedia, apa Om akan memecat saya?" Suara Alex terbata. Aku sedikit kecewa mendengar pertanyaan Alex barusan. Itu sama saja berarti bahwa Alex masih belum bisa menerimaku. Aku tahu Alex cowok normal, dan tentu saja ia merasa berat untuk menjadi kekasihku. Tapi mengingat semua yang telah aku lakukan untuknya, masa iya tak terketuk sedikit pun di hati Alex untuk mencobanya, setidaknya untuk membalas semua kebaikanku padanya selama ini. Dan aku tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, karena jika aku memecat Alex hanya karena ia menolakku, itu sangat tidak manusiawi, dan terlebih itu tidak ada dalam kontrak kerja kami. Namun jika aku tetap memperkerjakan Alex, sementara ia sudah tahu perasaanku padanya, rasanya aku akan merasa sulit berada di posisi tersebut. Aku tahu, aku bisa saja memecat Alex sebagai sopir pribadiku dengan alasan yang berbeda. Tapi
di satu sisi hatiku yang lain, aku benar-benar takut kehilangan Alex. Meski aku tidak bisa memilikinya sebagai kekasih, tapi setidaknya aku masih bisa setiap hari berada di dekatnya dan menatap wajah tampan berondong manis itu dari jarak dekat. Om tidak akan memecat kamu, Lex, hanya karena alasan itu. Tapi Om tidak bisa menjamin akan berapa lama lagi Om mempertahankan kamu untuk terus menjadi supir pribadi Om. Karena Om tidak bisa hanya sekedar menatap kamu, Lex. Om juga ingin bisa memiliki kamu. Ucapku akhirnya setelah berpikir cukup lama. Alex bingung, Om. Di satu sisi, Om sudah sangat baik padaku dan juga telah berkorban banyak untukku. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa memaksa hatiku untuk bisa mencintai Om. Karena aku memang tidak pernah tertarik pada laki-laki. Aku hanya tertarik pada perempuan. Dan jika aku memaksakan diri untuk menjadi kekasih Om, rasanya itu sangat berat, Om. Dan Om juga akan kecewa nantinya, karena aku tidak akan bisa memberikan apa-apa untuk Om. Ucap Alex panjang lebar yang membuatku jadi terdiam. Aku menghempaskan tubuhku ke ranjang dengan perasaan berat. Penolakan Alex barusan benar-benar membuat aku patah hati. Aku merasa pengorbananku selama ini sia-sia. Ternyata perasaan memang tidak bisa dibeli dengan apapun. Meski aku bisa saja memaksa Alex, tapi jika melihat ketegasan Alex akan perasaannya, itu jelas akan sangat sulit. Karena meskipun aku sudah berkorban begitu banyak untuknya, Alex tetap tak bergeming. Jikapun aku menawarkan sesuatu yang lebih besar kepada Alex, uang yang banyak misalnya, sepertinya Alex juga nggak bakal tertarik. Yang aku takutkan adalah jika aku tetap memaksa, maka bisa saja Alex menyebarkan siapa aku sebenarnya kepada orang-orang. Dan aku tidak mau hidupku hancur hanya karena terlalu mengikuti perasaanku. Mungkin lebih baik aku biarkan saja semua ini terjadi. Mencintai Alex dalam diam, mengagumi dalam hening, dan membiarkan semua rasa itu terus terpendam selamanya. Oh Alex, mengapa aku harus jatuh cinta padamu? Sementara aku tahu kalau kamu adalah laki-laki normal. Tapi aku juga tidak bisa mengatur hatiku untuk jatuh cinta kepada siapapun. Perasaan itu tumbuh begitu saja, dan aku tidak mampu mencegahnya. Rintih hatiku pilu. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan dapatkan keuntungan istimewa. Dengan berlangganan channel ini dan bergabung bersama channel ini, Anda akan mendapatkan keuntungan istimewa, yang salah satunya adalah Anda bisa langsung berinteraksi dengan kami. Jadi jangan lupa untuk bergabung ya. Terima kasih.
Hari-hari selanjutnya aku jadi kehilangan gairah. Aku kehilangan semangat. Meski Alex masih tetap bekerja bersamaku dan masih tinggal di apartemen bersamaku, tapi tetap saja aku hanya bisa menatapnya tanpa bisa memilikinya. Hubungan kami kembali seperti hubungan antara atasan dan bawahan. Tidak ada lagi gurau canda, tidak ada lagi cerita ataupun curhatan dari Alex. Alex juga lebih banyak diam. Ia seperti menjaga jarak dariku. Tapi aku tidak bisa membenci ataupun menyalahkannya, karena ini memang bukan salah Alex. Ini murni salahku, karena sudah terlanjur jatuh cinta pada Alex. Suatu saat, Alex meminta izin padaku untuk mengunjungi pamannya. Saat ia sudah mengantarku ke kantor, Alex memang sudah cukup lama tidak mengunjungi pamannya tersebut. Awalnya aku meminta Alex untuk menggunakan mobilku saja, tapi Alex menolak dan justru memakai jasa ojek online untuk ke rumah pamannya tersebut. Beberapa jam kemudian, aku mendapat kabar jika Alex mengalami kecelakaan. Motor yang ditumpanginya tak sengaja bertabrakan dengan sebuah mobil bus yang mengakibatkan Alex harus masuk rumah sakit. Aku yang mendengar kabar tersebut segera menuju rumah sakit tempat Alex dirawat. Alex koma selama beberapa hari. Aku yang memang masih selalu mencintai Alex, tentu saja merasa sedikit cemas. Aku berusaha melakukan apa saja untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Aku mencarikan dokter terbaik untuk Alex dan juga ikut mendonorkan darahku untuknya. Hingga beberapa hari kemudian, Alex pun siuman dan mulai membaik. Setelah hampir sebulan, Alex akhirnya bisa pulih kembali, dan aku dengan sukarela membayar semua biaya rumah sakit selama Alex dirawat. Aku tak peduli berapa banyak uangku habis demi untuk menyelamatkan Alex. Aku merasa senang karena Alex bisa pulih kembali. Makasih ya Om. Pelan suara Alex ketika ia sudah mulai bekerja kembali. Saat itu kami sedang melakukan perjalanan pulang menuju rumahku. Rumah di mana anak dan istriku sedang menungguku. Rutinitasku pulang ke rumah memang masih sama. Kalau aku tidak bisa pulang 2 kali seminggu, minimalnya aku harus pulang sekali seminggu. Aku hanya mendengus kecil mendengar ucapan Alex barusan, karena aku sudah cukup mengerti arah pembicaraan Alex. Sekali lagi, Om sudah berkorban untukku. Om rela mengeluarkan uang yang begitu banyak hanya untuk biaya pengobatanku. Dan yang paling membuat aku terkesan, Om rela mendonorkan darah Om hanya untuk orang sepertiku. Alex berucap lagi, melihat aku yang hanya terdiam. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas semua itu Om. Aku punya hutang budi yang begitu banyak pada Om Andra. Lanjut Alex lagi. Aku menghempaskan napas berat, lalu kemudian berujar, "Kamu sebenarnya cukup tahu Lex, bagaimana cara membalas semuanya. Kamunya aja yang tidak mau mengakuinya."
Ucapku sedikit ketus dan tegas. Kali ini Alex terdiam. Ucapanku sepertinya cukup mengena. Tapi Alex tidak bereaksi apa-apa lagi. Ia hanya diam hingga kami pun sampai ke tujuan. Sesampai di rumah, aku pun disambut oleh istri dan anak-anakku. Seharian aku menghabiskan waktu bermain dengan kedua anak-anakku. Hingga malam pun tiba, dan aku kembali menjalankan kewajibanku sebagai seorang suami untuk istriku. Kehidupan Om dan keluarga Om sudah sangat bahagia, ucap Alex keesokan harinya saat kami sudah kembali ke apartemenku. Kehidupan Om sudah sangat mapan, punya istri yang cantik dan anak-anak yang pintar. Lalu mengapa Om masih mau melakukan sesuatu yang menyimpang? Lanjut Alex dengan sedikit bertanya. Kali ini kami ngobrol di ruang tamu apartemenku. Di depan istri dan anak-anak Om memang harus tetap terlihat bahagia Alex. Om harus terlihat seperti sangat menikmati hidup ini. Padahal jauh di dalam hati Om sendiri, Om merasa kosong Lex, hampa, dan kehadiran kamulah yang mampu mengisi kekosongan tersebut. Balasku dengan nada sendu. Bukan kehadiranku yang akan mengisi kekosongan tersebut Om, tapi keimanan. Om merasa kosong dan hampa karena selama ini saya lihat Om tidak pernah beribadah sama sekali. Om terlalu sibuk mengejar ambisi Om sendiri. Om juga sibuk mengejar cinta yang tidak dihalalkan untuk Om. Ucapan Alex tersebut benar-benar menampar mukaku. Aku merasa terhenyak dan terpojok. Tak kusangka Alex akan berkata demikian. Selama ini tidak ada seorang pun yang berani menasihatiku, terutama soal agama. Istri bahkan orang tuaku tidak pernah sekalipun mempertanyakan tentang ibadahku. Karena setiap kali mereka membahas hal tersebut, aku akan menghardik mereka. Dan hal itu membuat mereka jadi sedikit takut berbicara tentang ibadah di depanku. Dengan kehidupanku yang serba berkecukupan sekarang, tidak ada seorang pun yang berani mengaturku, bahkan kedua orang tuaku. Namun mendengar ucapan Alex barusan, aku benar-benar merasa terpukul dan aku bahkan tak mampu berkata apa-apa. Sebagai seorang manusia, harus aku akui kalau hidupku penuh dengan gelimbangan dosa. Aku hampir menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisiku. Aku juga sering berzina dengan laki-laki. Aku juga tidak memperlakukan orang tuaku dengan baik. Karena aku merasa punya segalanya, aku juga merasa punya kekuasaan untuk mengatur segalanya. Selama mereka, orang tua dan istriku, aku beri uang, aku merasa mereka tidak lagi punya hak untuk sekedar menasehatiku. Tapi Alex berbeda. Kalimat sederhananya mampu menyentuh bagian hatiku yang terdalam. Bagian hatiku yang selama ini aku sembunyikan. Nuraniku bergetar tiba-tiba. Selama ini Alex memang tidak pernah meninggalkan sholatnya.
Ia selalu menyempatkan diri untuk sholat, meski kehidupannya tidak terlalu baik. Sementara aku, yang hampir punya segalanya, justru semakin menjauh dari Tuhan. Oh, tidak. Mungkinkah Alex adalah malaikat yang dikirimkan Tuhan untukku, untuk menyadarkanku bahwa selama ini aku telah salah melangkah, bahwa selama ini aku tidak pernah sekalipun bersyukur akan hidupku. Maaf Om, saya tidak bermaksud apa-apa, ucap Alex lagi. Tapi kehidupan yang Om Andra jalani saat ini adalah kehidupan yang diimpikan semua orang. Dan Om akan merusak semuanya hanya karena memperturutkan secuil nafsu dalam diri Om Andra. Alex melanjutkan yang membuatku kian terhenyak. Saya bisa saja memenuhi keinginan Om Andra, setidaknya untuk membalas semua kebaikan dan pengorbanan Om Andra padaku selama ini. Tapi itu artinya saya juga ikut berperan dalam menghancurkan kehidupan sempurna yang telah Om Andra miliki. Alex melanjutkan kalimatnya. Artinya juga saya ikut berperan dalam mengundang murka Tuhan kepada Om Andra, dan saya tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu saya menolak Om, meski saya merasa sangat bersalah akan hal tersebut. Jika saya tetap nekat menerima tawaran Om Andra, maka saya tidak akan sanggup menyaksikan kehancuran hidup Om kelak. Alex mengakhiri kalimatnya dengan sebuah helaan napas berat. Aku masih terdiam, tidak tahu juga harus berkata apa. Semua yang diutarakan Alex tidak bisa aku pungkiri. Mungkin selama ini Tuhan masih memberikan aku kesempatan, meskipun aku sudah berulang kali melakukan kesalahan. Dan kehadiran Alex di sini adalah sebuah teguran untukku. Teguran Tuhan tidak selalu dengan memberi azab atau musibah, tapi juga melalui orang lain. Sejak saat itu, aku justru jadi belajar banyak dari Alex. Aku mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku belajar agama dari Alex. Aku mulai memperbaiki beberapa kesalahanku. Mulai dari meminta maaf kepada kedua orang tuaku dan juga istriku. Hubunganku dengan Alex bukan lagi hubungan antara majikan dan bawahan, tapi aku sudah menganggap Alex seperti adikku sendiri. Aku juga menjadikan Alex sebagai mentor dalam hidupku. Cintaku kepada Alex memang salah, dan aku mulai belajar untuk mengubah rasa cinta itu menjadi rasa sayang kepada seorang adik. Dan begitulah kisahku. Aku akhirnya bertaubat karena sosok yang aku cintai. Semoga kisah sederhana ini mampu memberi pelajaran bagi siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, dan semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Muah.